Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Kita melanjutkan kembali pembacaan kitab Himayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam Janabat Tauhid, penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kewibawaan dakwah tauhid. Di pertemuan kali ini kita sampai pada halaman 18 tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Syarat kalimat la ilaha illallah. Rukunnya ada 2, syaratnya ada 7. Sebagian ulama menambahkan 1 menjadi 8. Rukun la ilaha illallah itu ada berapa? 2, yaitu an-nafyu yang pertama. Menafikan, menolak, meniadakan sesembahan selain Allah. Seluruh sesembahan itu tidak ada. Seluruhnya. Kalau kita belajar nahwu, ada yang disebut dengan la an-nafiyatu lil jinsi. La yang menafikan, yang menolak, meniadakan seluruh jenis. Dan la an-nafiyatu lil jinsi ini merupakan saudaranya siapa? La an-nafiyatu lil jinsi min akhawati. Saudaranya siapa? Ayo. La an-nafiyah lil jinsi itu saudaranya Qur'ane sing wangsulan. Saudaranya siapa? La an-nafiyatu lil jinsi, la yang menafikan seluruh jenis itu adalah saudaranya inna. Apa fungsi inna? Fungsi inna itu menasabkan apa? Menasabkan apa? Kok fa'il tuh? Fungsi inna itu menasabkan innallaha khabirun, kan begitu ayatnya. Innallaha alimun. Sehingga inna menasabkan apa? Isim. Maksud menasabkan isim. Sebelum kemasukan inna itu susunan apa itu? Allahu khabirun. Itu susunan apa? Mubtada dan khabar. Allahu mubtadaun marfuun. Khabirun apa? Khabarul mubtada. Jadi Allahu khabirun itu adalah mubtada khabar. Kemasukan inna tidak menjadi innallahu khabirun, tapi menjadi innallaha khabirun. Sehingga inna menasabkan apa? Menasabkan mubtada dan menjadi isimnya inna, merofakkan khobar dan menjadi khobarnya inna. Jadi setiap susunan mubtada khobar yang kemasukan inna, malah daur nahwu itu gini. Setiap susunan mubtada khobar kemasukan inna, maka mubtadanya harus nasab, khobarnya harus rofa. Mubtada yang nasab menjadi isim inna, khobar yang rofa menjadi khobar apa? Khobar mubtada apa khobar inna? Khobar inna. Nggak ada mubtada khobar lagi kalau sudah kemasukan inna. Sehingga saya ulangi, fungsi inna itu menasabkan mubtada, merofakkan khobar. Nah,
La an-nafiyatu lil jinsi itu memiliki tugas yang sama dengan apa? Dengan apa? Dengan inna. Karena la an-nafiyatu lil jinsi itu merupakan saudaranya inna. Fungsinya menasabkan mubtada, merofakkan khobar. Itu fungsi inna. Begitu. Nah, dalam kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang mengandung la, dan la di situ adalah la an-nafiyatu lil jinsi. La ilaha illallah. Karena la itu sama dengan inna, dia harus memiliki isim la dan khobar la. Isim la apa namanya? Statusnya apa? Isim la. Nasab apa? Rofa. Isim la. Nasab. Kenapa nasab? Ya karena la itu saudaranya inna. Fungsinya menasabkan mubtada dan merofakkan khobar. Jadi la ilaha ilaha di situ mansubun bil fathati. Karena dia merupakan isimnya la an-nafiyatu lil jinsi. Khobarnya mana? Khobarnya mahdzufun, terhapus. Ya takdirnya adalah haqqun. Jadi aslinya kalimat la ilaha illallah itu aslinya adalah la ilaha haqqun illallah, begitu. Itu baru terpenuhi an-nafyu wal isbat. Tidak ada ilah yang hak. Tidak ada sesembahan yang benar, yang hak, tidak ada. Seluruh sesembahan yang benar tidak ada. Konsekuensinya sesembahan yang tidak benar ada apa enggak? Hah? Aku takon bagi Jah. Sesembahan yang benar itu tidak ada. Illallah, kecuali Allah. Berarti sesembahan yang batil, sesembahan yang keliru ada apa enggak? Ada. Entek amek kurang boleh. Min syajarin au basharin au hajarin au narin. Apakah berupa pohon, berupa manusia, berupa batu, atau berupa api, atau berupa mayit orang soleh, atau malaikat. Itu semuanya sesembahan-sesembahan yang batil. Adapun sesembahan yang hak seluruhnya dinafikan, ditolak, tidak ada. Kita harus meyakini tidak ada sesembahan yang hak di dunia ini, tidak ada. Illallah, kecuali hanya Allah semata. Jadi kalau antum mengatakan la ilaha gitu tok, itu tidak terpenuhi rukun kalimat syahadat. Tapi harus ada penafian, penolakan terhadap seluruh sesembahan-sesembahan yang ada di dunia ini, lalu menetapkan dengan keyakinan yang pasti dan kepastian yang yakin bahwasanya sesembahan yang hak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya seorang muslim harus siap lahir dan batin menolak seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jimatkah itu, benda matikah itu, atau benda hidupkah itu, berupa malaikat, berupa nabi, berupa mayit, berupa batu, berupa tanaman, pepohonan, seluruhnya ditolak dan gak ada harganya. Kecuali hanya milik Allah. Hak peribadahan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu apa teman-teman? Rukun la ilaha illallah. Ada penolakan sesembahan-sesembahan yang batil, dan al-isbat, penetapan bahwa sesembahan yang hak itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Yang memiliki sifat-sifat ketuhanan hanya Allah semata. Yang lain tidak bisa memberi rizki, ya, mengetahui umur kita, menyembuhkan, menghidupkan, mematikan, tidak bisa. Itu semuanya mutlak hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rukun.
Jadi mulai malam ini kalau antum ditanya, kalimat syahadat itu memiliki rukun dan syaratnya. Memiliki syarat dan rukunnya. Sudah tahu belum? Antum harus tahu loh. Ini harta termahal yang dimiliki oleh seorang muslim. Kalimat syahadat la ilaha illallah. Rukunnya an-nafyu, penolakan, wal isbat, dan penetapan. Adapun syaratnya ada 7 disebutkan di situ. Syurutu la ilaha illallah. Syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. Dan sudah dibikin jadwal di situ. Jadwal itu merupakan bahasa Arab, teman-teman. Jadwal itu merupakan bahasa Arab. Bagan atau apa namanya? Istilah lain. Tabel ya, dibikin tabel untuk memudahkan apa? Pemahaman. Kata Al-Hafidh Al-Hakami di dalam kitab Ma'arijul Qabul, beliau membuat bait syair yang mengumpulkan 7 syarat kalimat la ilaha illallah. Beliau mengatakan wa bi sab'ati syurutin qad quyyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat fa innahu lam yantafi qailuha bin nutqi illa min haitsu yastakmiluha al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu was sidqu wal ikhlasu wal mahabbatu waffaqallahu lima aqulu. Kata Al-Hafidh Al-Hakami, wa bi sab'ati syurutin qad quyyidat, dan dengan 7 syarat sungguh telah diikat. Wa fi nususil wahyi haqqan waradat, dan di dalam nas-nas wahyu syariat sungguh telah tersebut. Tersebut apa? Tersebut 7 syarat yang mengikat tadi itu. Fa innahu lam yantafi' qailuha bin nutqi, sesungguhnya tidak memberi manfaat sama sekali bagi orang yang mengucapkan kalimat syahadat illa min haitsu yastakmiluha, kecuali dia menyempurnakan ke-7 syarat. 7 syarat la ilaha illallah tadi. Jadi sekedar mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi dia tidak melaksanakan 7 syarat ini, namanya syarat. Idza adima syartu adimal masyrutu. Jika syaratnya hilang, maka yang disyarati ikut hilang. Syarat menikah. Apa syarat menikah? Syaratnya menikah apa? Ada saksi ya. Kowe nikah tok karo bojomu, nikah wong loro wae dik ning tengah alas. Itu sah tidak pernikahannya? Tidak sah. Yang penting kita sama-sama menggigit jari, keluar darahnya ditaruh di gelas, dicampur aja. Terus masing-masing kita meminum. Itu model pernikahan wong endi kau niku. Ya. Idza adima syartu adimal masyrut. Jika hilang syaratnya, maka hilang pula yang disyarati. Gawe tempe dele. Syaratnya apa? Bikin tempe itu. Ya kudu nganggo dele to, Dul. Masa kowe gawe tempe nganggo bengok. Itu namanya tempe bengok. Terus apa lagi? Syarat bikin tempe. Nganggo ragi. Kowe gur dele tok mbok kumbah, mbok ungkusi godhong bosok. Ora dadi tempe. Karena adimas syartu, syaratnya hilang yaitu ragi. Maka adimal masyrut, tempenya juga ikut rusak. Kalimat syahadat kok syaratnya hilang, syahadatnya rusak. Jadi penting enggak kita belajar gitu, teman-teman? Ngaji kalimat tauhid la ilaha illallah itu. Karena yang pertama kali ditanyakan kepada antum itu nanti man rabbuka, yaitu berkaitan dengan la ilaha illallah. Antum mengatakan Tuhanku adalah engkau wahai Allah, kata Allah engkau dusta. Kenapa? Karena kamu masih meyakini ada makhluk selain Allah yang memiliki sifat-sifat Tuhan. Ada makhluk selain Allah yang mengetahui kegaiban. Kamu meyakini? Iya ya Allah. Berarti kamu telah menjadikan makhluk yang memiliki sifat Tuhan tadi itu, menganggap dia sebagai Tuhan. Meskipun kau mengucapkan la ilaha illallah. Kamu meyakini ucapan tukang ramal itu, berarti kamu telah menuhankan tukang ramal. Kenapa? Karena sifat Tuhan itu mengetahui perkara gaib,
Dan tidak ada yang mengetahui kegaiban kecuali hanya Tuhan, yaitu Allah. Tidak ada makhluk mengetahui kegaiban. Kalau antum meyakini tukang ramal itu meyakini kegaiban, berarti antum telah menuhankan tukang ramal. Antum mempercayai tukang ramal memiliki sifat Tuhan, yaitu mengetahui perkara gaib. Coba. Jadi yang masih kepencoan ideologi keyakinan seperti itu, malam ini harus segera bertaubat kepada Allah. Kalau pengen selamat di akhirat, pengen diterima amal solehnya. Tapi kalau kita sowan menghadap Allah masih membawa bibit-bibit kesyirikan, bibit aja itu. Apalagi bantongannya kesyirikan. Jangan harap kita akan bisa menjawab pertanyaan man rabbuka. Dan pasti kegagalan dan jurang neraka yang akan menjadi hasil akhir dari petualangan kita di dunia ini. Jika tidak membersihkan hati, jiwa, dan raga kita dari berbagai macam penyakit kesyirikan itu. Terus gimana tadi? Illa min haitsu yastakmiluha al-ilmu yakin. Wal yaqinu al-ilmu ilmu wal yaqinu yakin wal qabulu menerima wal inqiyadu tunduk wasidqu jujur wal ikhlas ikhlas wal mahabbah dan cinta. Sebagian ulama menambahkan al-kufru bit-taghut. Al-kufru bima yu'badu min dunillah. Menjadi 8 syarat. Tapi yang terkenal itu ada 7 syarat. Karena al-kufru bit-taghut itu sudah otomatis. Karena terkandung di dalam apa? Al-kufru bit-taghut an-nafyu wal isbat. Masuknya ke rukun. Kita baca keterangan Syekh di sini, syurutul la ilaha illallah asyartul awwalu. Syarat yang pertama dari kalimat syahadat, al-ilmul munafilil jahli. Yaitu ilmu. Syarat pertama kita harus mengilmui, mengetahui kalimat la ilaha illallah. Sudah di wong Islam sudah tahu nih la ilaha illallah artinya apa? Ya sembuh. Ya pokoknya wayahe salat menurut. Ya, itu bukan pengikut agama Islam, pengikut agama mbuh itu tadi. Al-ilmu mengilmui al-munafi yang menolak lil jahli terhadap kejahilan terhadap kalimat la ilaha illallah. Liqaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ilmuilah, pahamilah bahwasanya la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang hak yang wajib diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Iki ayat iki, Pak, sering diwaca pas tahlilan, Pak. Aku ngerti, aku mbiyen yo melu, Pak. Surat Muhammad ayat 19. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gitu toh? Zaman tadi antek dia, antek apa kaum? Atau mudin? Tapi kan kita nggak tahu. Semalaman itu membaca itu 100 kali. Artinya apa? Embo, yang penting boleh gua besar. Gitu. Nah, udzubillah min dzalik. Maka di antara pengetahuan yang harus kita bangun dari kalimat ini adalah rukunnya dan syaratnya. Lebih sempurna lagi, setiap rukun, setiap syaratnya kita mengetahui dalilnya. Kita mengetahui tafsir dari para ulama yang tertulis di dalam kitab-kitab tafsir. Itu lebih jos lagi. Dan yang lebih urgent adalah mengamalkan, betul-betul mengkufuri, kemudian berlari sejauh-jauhnya dari berbagai macam praktek kesyirikan tadi. Karena kalau tidak lari dari praktek kesyirikan, berarti kita belum menafikan, belum menolak, belum meniadakan sesembahan-sesembahan selain Allah. Kemudian dalil dari hadis wa qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa mati, mata yamutu mautan. Itu juga bahasa Indonesia. Maut artinya apa? Mati. Itu bahasa Arab itu. Berasal dari kata mata yamutu maut.
Makanya kita sering membaca cerita ya yang kecelakaan maut gitu. Duet maut gitu misalnya. Terus ada lagi dekapan maut, gunung selamet. Maut itu artinya kematian. Man barang siapa mata mati wa huwa ya'lamu dalam keadaan dia mengetahui, dalam keadaan dia mengilmui, dalam keadaan dia memahami annahu bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak yang diibadahi kecuali oleh Allah, dakhala maka dia akan masuk al jannata ke dalam surga. Muslimun, hadis sahih riwayat Muslim nomor 36 menunjukkan barang siapa mengucapkan la ilaha illallah saja tanpa mengetahui, tanpa mengerti, tanpa memahami, maka ucapannya itu lam yantafi qailuha bin nutqi, kata Al-Hafidz Al-Hakami. Tidak bermanfaat apa-apa bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah jika dia tidak mengetahui, tidak mengerti, dan tidak memahami. Orang ubadul kubur, para pengikut tarekat yang menyembah kuburan, menyembah batu, menyembah itu, mereka zikirnya mungkin lebih banyak dari antum. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi dia masih pakai jimat, minta tolong kepada orang mati, meyakini ada makhluk memiliki sifat-sifat Tuhan, memberi rezeki, menurunkan hujan, menahan hujan, mengetahui perkara gaib. Nggak ngerti kalimat la ilaha illallah. Begitu. Asyartu tsani, syarat yang kedua, al-yaqinul munafilis syakki, keyakinan yang meniadakan keraguan-raguan. Sekarang saya tanya, Mas, menurut sampean ada nggak manusia yang bisa mengetahui perkara gaib? Jadi ini nek menurut dalil ra ono ya. Nek kok tanggaku beteknya kok bener ya? Itu sampean tidak yakin. Sampean tidak yakin. Masih asyak, syakka ya syukukan. Di mana roba, raibun. Masih ragu-ragu. Belum madep, belum mantap. Ragu-ragu. Nek sasi sura rabi ngono piye kira-kira? Wah, jane menurut ajaran agama ya sah. Engko nek anu piye ya? Nek modine mecicil ngono piye? Jadi tidak ada gunanya antum mengucapkan la ilaha illallah. Keyakinan antum belum madep, belum mantap. Maka malam ini jamaah yang mendengarkan ucapan saya ini, kalau yang tidur orang gagas ya, mantaplah, madeplah, yakinlah dengan keimanan antum, dengan tauhid antum. Jangan pernah ragu-ragu. Apa neh gurdi weden-wedeni cerita-cerita manusia. Wanira ning pantai selatan nganggo baju ijo pupus. Nek rombongan wani satu. Ning nek ijen niku olah boleh mlebu ra ya. Gitu. Buang keraguan-raguan itu. Umat Islam hanya mempasrahkan hidupnya, mempasrahkan apa memasrahkan? Hah? Mempasrahkan apa memasrahkan? Memasrahkan hidupnya, matinya, ibadahnya, bejo cilakane, untung dan ruginya semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira orang yang bertauhid seperti itu kendel apa jireh, Pak? Sugih kendel, bondo wani, Pak. Enggak ada takutnya. Apa sing diuntal Nyi Roro Kidul lho. Kowe ngene nganggo kaos no kelakon diuntal Nyi Roro Kidul. Sudah ndredeg, Pak. Jual kaos dul. Jadi keyakinannya masih liur. Harus yakin. Mana dalilnya? Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu. Surat Al-Hujurat ayat 15.
Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman, alladzina amanu billah, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada rasulnya. Summa, kemudian mereka itu lam yartabu, tidak ada keraguan-raguan sama sekali. Mentok, Pak, madep, mantep. Jadi jamaah kaji itu jangan ada lagi yang minta tolong Ustadz niki jimate mangobongi obong dewi. Lah mengke pripun, ora pripun. Ndang diobong, dimusnahkan sendiri. Kalau itu masih ragu-ragu, masih ingah-ingih, ngah-ngoh, itu menunjukkan hati masih dipencok ya, Pak. Rasa ragu terhadap tauhidullah. Masih meyakini ada benda-benda mati yang bisa menimpakan madorot dan kecelakaan kepada diri antum. Jangan takut kepada benda-benda mati. Orang malat, orang-orangnya wis toh. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku pasrahkan hidup matiku kepada Allah. Obong. Selesai. Jangan takut-takut. Ngelindes kucing ya wedi, iki lelakon apa arep nomoni lelakon apa. Ya lelakon ngelindes kucing kuwi. Tidak ada efek gaib yang akan diterima oleh seseorang yang melindes kucing. Kemudian dalil dari hadis wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bihima abdun ghairu syakkin illa dakhalal jannah. Aku bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah, dan bahwasanya aku adalah Rasulullah. La yalqallaha bihima abdun, tidaklah seorang hamba menghadap kepada Allah dengan membawa dua kalimat tadi itu, kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tidak ada seorang hamba pun yang menghadap Allah dengan membawa dua kalimat tadi, ghairu syakkin, dengan tanpa ada keraguan-raguan, illa kecuali dakhalal jannah, dia masuk surga. Mafhumul mukhalafah min hadzal hadis, pemahaman terbalik dari hadis ini, barang siapa menghadap Allah dengan membawa dua kalimat syahadat, ragu dakhalan naro, ya wis lakonono, masuk ke dalam neraka. Makanya akidah itu disebut dengan ar-rabtu al-jazimu, ikatan yang kuat, yang kokoh, yang tidak ada keraguan-raguan. Seperti seseorang meyakini air ini dingin, api itu panas, bahkan lebih kuat daripada itu. Kita semua yang ada di masjid itu meyakini air ini dingin, dan kita meyakini api itu panas. Tapi keyakinan kita kepada Allah harus lebih kuat daripada keyakinan kita terhadap air ini. Kalau sudah seperti itu, antum dagang tidak perlu pakai jimat-jimatan. Antum dagang tidak perlu ada rasa takut, wah engko nek ngaji tak tinggal aku dodol rezekiku kurang. Itu nggak ada. Nggak ada was-was seperti itu pada diri, jiwa, dan pikiran orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalau orang mengatakan, wah nanti kan aku nyambut gawe ini ora lembur, rezekiku setitik. Kenapa kok dia berpikir seperti itu? Karena dia masih mengedepankan akalnya, mengedepankan teori matematikanya dibandingkan firman Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini akan bangkrut, rugi di dunia, rugi di akhirat. Golek duit ya ora entuk-entuk, wis ngibadah ngajine kepeter-peter. Ya, kenapa? Karena keberkahan dicabut. Kalaupun dia ngelembur, ya, duitnya itu dapat lebih. Kalau nggak ada keberkahan, apa gunanya, Pak? Rezeki itu kalau berkah itu nggak ada gunanya loh. Banyak kelusut. Tahu kelusut? Kelusut itu apa? Habis dengan cepat, tanpa ada manfaat bisa dirasakan oleh dirinya, anaknya, istrinya, dan orang-orang di sekitarnya.
Tapi rezeki itu ada yang berkah barokah. Gajinya sedikit, ya tidak lembur. Tetapi gaji yang sedikit itu bermanfaat untuk dirinya. Ya, bermanfaat untuk anaknya. Gaji sedikit kok gur cukup tinggu tuku Al-Qur'an siji, tinggu sinau anake jadi penghafal Al-Qur'an. Itu namanya berkah barokah, Pak. Ada orang gajinya banyak, belanja iki, habis tidak ada guna fungsi yang dia bisa dia dapatkan. Bahkan terkadang tombok, Pak. Kenapa? Anake loro, awake loro, bojone loro. Allah itu kalau sudah mencabut keberkahan dan ingin mengurangi jatah rezeki seseorang, meskipun dia lembar lembur sampai 3 bulan, bisa nggak dikelusut oleh Allah dalam waktu sehari? Mudah sekali. Makanya jangan terlalu pede, Mas, Pak, dengan apa? Hasil olah pikiran kita. Jangan terlalu pede, jangan terlalu yakin dengan teori matematika yang kita pelajari, lalu kita mengesampingkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Itu orang yang tauhidnya madep dan mantap dan tidak ada keraguan. Madep mantap, rezeki sudah tertulis. Maka beraktivitas untuk dunia ini sewajarnya saja. Ora sampai banting tulang peras keringat libot angin jungkel jempale. Tidak akan tambah, tak kandani. Rezeki kita tidak akan tambah. Dengan jungkel jempale tidak akan tambah. Kenapa? Karena sebelum kita lahir, rezeki kita sudah tertulis. Yang kedua, rezeki kita tidak akan pernah telat datang kepada kita. Tidak akan pernah telat. Jadi yakin dan tidak ragu. Itu syarat kalimat syahadat yang keberapa? Yang kedua, 1 mengilmui, 2 ya yakin bahwasanya selain Allah tidak ada yang mampu memberikan manfaat dan madarat. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan. Makanya dulu Namrud kesumbar kepada Nabi Ibrahim, "Saya adalah Tuhan." Kata Nabi Ibrahim, "Terbitkan matahari dari barat. Fa'ti biha minal maghrib." Terbitkan matahari dari barat. Kalau memang kamu itu Tuhan. Ya, lalu mingkemlah dia, kesumpel. Iya. Ora iso aku nek kon menerbitkan srengenge saka kulon. Ngono sesumbaran ngaku dari Tuhan. Dia mengaku, "Saya bisa menghidupkan, saya bisa mematikan." Buktinya apa? Datangkan 2 orang. Iki hidup, tak bunuh, mati. Ini tetap saya biarkan, dia hidup. Berarti kan saya menghidupkan, mematikan. Terbitkan matahari dari barat. Ora iso. Aku yang ngono gak karo dukun. Betheken sing paku rupane apa? Ora mumet Pak dukune aja. Bethek kejadian-kejadian yang akan datang. Ruwet pokean teori sing cedhak wae. Nggih. Betheken, haro, arep wangsulan apa kowe? Sudah bingung, Pak. Bener apa enggak ya? Jadi tidak ada antum kok dilina bobokkan dengan cerita-cerita dukun bisa mengetahui perkara, kayak bisa menolak hujan. Itu pret semua. Dan harus yakin nih. Tidak boleh ragu. Terus ngaji seprono seprene iki cek nggugu omongane dukun. Lah nek nggugu emangnya kenapa? Lah monggo saja. Cuma Nabi mengatakan barang siapa menghadap Allah dengan 2 kalimat syahadat tidak ragu masuk surga. Kalau ragu, ya konsekuensi terbaliknya seperti itu. Ya, jadi teman-teman, mas-mas barang itu yang ngarep rabi, wis dihitung wetone kok anu Ustaz. Nah, harus punya prinsip. Aja ngah-ngoh. Pemuda kok ngah-ngoh. Ingah-ingi. Ya, ngono ke apa namanya? Kaose menjaga wibawa tauhid. Kaose tok. Cah selebih mbok kei kaos iki ya iso kok. Iya apa enggak? Nah, makanya yang lebih penting itu bukan simbolis, Pak. Kaos antum tauhid nomor 1 gambare ngene iki. Nek foto barang ya ngene gayane. Foto lho, footbar ini. Gaya bebas. Ngene iki. Karo rada mecucu ngene. Apa? Cik ngah-ngoh. Asyartu salis, syarat yang ke-3. Al-qabulul munafi lirraddi. Al-qabul menerima kalimat tauhid itu.
Al-munafi liraddi, yang apa namanya, meniadakan penolakan. Penolakan itu piye mosok ya. Itu namanya penolakan. Enggak menolak kita, menerima sepenuhnya konten isi dari ajaran la ilaha illallah. Mana dalilnya? Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, innahum kanu, sesungguhnya mereka itu, idza apabila qila lahum, dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, yastakbirun, mereka sombong, tidak mau menerima. Surat As-Saffat ayat 35. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna, demi Tuhanmu mereka tidak benar-benar dianggap beriman, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka berhukum kepada engkau dalam hal yang mereka perselisihkan di antara mereka, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, kemudian mereka tidak mendapati di dalam jiwanya perasaan gerundel. Gerundel kemarin apa? Terjemahnya lupa, bahasa Indonesia. Menggerutu. Kemudian tidak ada menggerutu, kira lambe, ini di dalam jiwa loh. Menggerutu lah. Ini jiwanya. Apa mas? Ngedumel ya podo lambe. Dongkol lah, bener itu. Dongkol ya bahasa Jawa. Dongkol lah. Ada dongkolan, ada dongkelan. Dongkelan mana dongkelan? Dongkelan. Ya, sewon. Dongkelan ini kita arah nang Magelang itu. Jogja belok kanan kita Dongkelan ya. Nek brengosan kerakitan kono. Summa, kemudian la yajidu fi anfusihim haraja. Mereka tidak mendapati di dalam hatinya itu perasaan gerundel, ngedumel, dongkol, enggak ada. Tidak ada dongkol. Ada enggak ketika la ilaha illallah, kita tuh hanya beribadah kepada, lalu dia dongkol, ada enggak? Nah, orang seperti itu mau mengucapkan la ilaha illallah 100 kali, la yanfa'uhum, tidak bermanfaat bagi mereka. Ya, tetapi orang Islam itu kalau menerima perintah Allah, dia sami'na wa ata'na. Dan teman-teman perlu tahu, pengajian yang mengusung dakwah tauhid inilah yang akan membawa perubahan signifikan dalam gaya hidup antum ke depan. Benar ini. Dakwah tauhid, dakwah sunnah inilah yang merubah orang malik gerembiang, berbeda dari yang dulu-dulu. Tapi kalau ajakan bersedekah, ajakan berbakti, agama lain juga mengajarkan itu. Bukan berarti itu tidak diajarkan di Islam, diajarkan, tetapi fokusnya, titik berat dakwah Islam itu pada apa? Tauhid ini, la ilaha illallah. Itu yang bisa merubah akhlak, perilaku, gaya hidup, ya. Karena seseorang itu hanya tergantung kepada ideologinya, teman-teman, akidahnya, keyakinannya. Orang kalau keyakinannya kelenik, perilakunya kelenik. Antum tonton aja. Orang perilakunya kelenik itu kelihatan tuh, dari penampilannya, dari bahkan terkadang bentuk rumahnya itu ketok, Pak. Apalagi perilakunya kelenik. Tapi seorang yang mentauhidkan Allah, ucapannya ketok, sikapnya kelihatan, mentalitasnya menonjol, Pak. Ya, itu kalau seseorang sudah meyakini ajaran tauhid lahir dan batin, tenang kehidupannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma taqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, sesembahanku hanya Allah. Mas sampai nak arep nikah iki sasi Suraya. Rabbunallah, sesembahanku hanya Allah. Lu sampai arep piknik ning pantai kok kelambine ijo. Rabbunallah, sesembahanku adalah.
Summastaqamu, kemudian dia istiqomah, menjaga kewibawaan dakwah tauhid, meninggalkan kesyirikan, istiqomah terus. Tatanazzalu alaihimul malaikah, dia akan dituruni oleh malaikat. Malaikat itu turun dari mendekati dia. Alla takhafu, dia tidak akan takut, wala tahzanu, dan tidak sedih. Wa absyiru bil jannah, dan berbahagialah dengan surga allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan kepada kalian. Senang enggak? Kita itu senang jadi orang pemberani, tenang hidupnya, atau penuh was-was? Ya kalau nek ditekoni itu lambene kondone ya wangsuli ya pengennya tenang dan berani. Tapi kenyataannya hati kita masih gondeli kepercayaan takhayul, klene, bid'ah dan khurafat. Itu yang membuat hidup kita tidak tenang, Pak. Begitu. Antum sudah, kula itu pun ngerti tauhid, tapi bapak saya begini. Ya, antum kurang los. Berarti antum juga masih ragu-ragu. Nek antum los matur, saya ngapik karo bapak dan menanggung resikonya. Aja gur matur tak terus melayu aja diwangsuli Pak, tak lunga sik Pak. Dengan begitu itu bukan pemberani. Nyanyi wingi sore, nggih Pak. Arep ngajari aku mboten Pak. Wani karo mboten Pak. Lah piye tetep nunggu duwite bapak. Sebab kula tesih kuliah mboten saged ragat piyambak. Kok kowe wani ngomong ngono? Sebab niki bener Pak, kula papunten saya Pak. Kula nyen-nyen nggih Pak. Kula pejeti Pak. Dan menanggung resiko itu. Mungkin nek kula matur ngoten niku bapak saya marah-marah, enggak apa-apa. Diemlah, tanggunglah. Itu justru akan meningkatkan derajat antum. Nabi Ibrahim bukan cuma dimarahi, Pak, diobong. Dimasukkan ke dalam api. Tanggung. Jangan takut, jangan pengecut. Tanggunglah itu. Dan lihatkan penderitaan itu sebagai sebuah bentuk ibadah kepada Allah. Taqarrub yang akan meninggikan derajat antum. Jadi seorang mentauhidkan Allah itu tidak takut. Tetapi dia tetap sopan dan santun, tetap berbakti, tetap murah senyum kepada semua orang. Itu tauhid yang diajarkan oleh para nabi dan rasul. Mimma qadaita wa yusallimu taslima, dan dia tunduk, pasrah patuh sepasrah-pasrahnya. Surat An-Nisa ayat 65. Asyartu ar-rabi'u, syarat yang keempat, al-inqiyadul munafilit tarki. Al-inqiyadu al-munafilit tarki. Yang pertama, yang ketiga tadi apa? Menerima. Kalau al-inqiyad itu tunduk dan meniadakan adanya, meninggalkan ajaran tauhid la ilaha illallah. Tapi dia tunduk, patuh. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, idz qala lahu rabbuhu aslim faqala aslamtu li rabbil alamin. Idz tatkala qala lahu rabbuhu, Tuhannya dia mengatakan kepadanya aslim, tunduklah engkau. Qala aslamtu li rabbil alamin, dia mengatakan aku tunduk, berpasrah diri kepada Rabb, sang penguasa alam semesta. Makanya Islam itu artinya aslama yuslimu islaman, menundukkan jiwa, hati dan raga kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang berkaitan dengan masalah tauhid ini, akidah ini, la ilaha illallah. Itu tunduk, bukan malah tunduk kepada tawagid, kepada sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyartul khamis, yang ke-5, as-sidqu al-munafiril kadhib, itu membenarkan yang meniadakan adanya pendustaan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Hadza yaum, ini adalah hari yang fa'us sadiqina sidquhum, di mana kejujuran. Kejujuran itu maksudnya jujur itu membenarkan, ya. Membenarkan, mempercayai. Tapi kalau al-kadhib mendustakan, tidak mau mempercayai, tidak mau membenarkan. Itu namanya al-kadhib.
di mana as-sidqu itu memberi manfaat kepada orang-orang yang dulu menganutnya. Lahum jannatun, bagi mereka surga-surga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Surat Al-Maidah ayat 119. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan melindungi kita dan seluruh keluarga kita dari sengatan api neraka. Amin Allahumma amin. Syaratnya kita harus membenarkan isi dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalau mendustakan, itu namanya mendustakan. Poyok, itu namanya mendustakan. Ra percaya, itu namanya mendustakan. Kalimat la ilaha illallah. Apalagi antum membenturkan ajaran tauhid la ilaha illallah itu dengan kejadian nyata di dunia ini yang antum alami atau antum lihat atau antum dengar. Itu sudah. Berarti antum menganggap pendengaran antum, penglihatan antum, akal pikiran antum itu lebih benar daripada ajaran la ilaha illallah. Apa ada yang seperti ada, Pak? Orang meyakini Allah Ta'ala itu jelas mengatakan orang mati tidak bisa hidup lagi, antum ngeyel. Aku nyatanya perut dewi tenang kok. Teman saya SMP sudah mati, kecelakaan, Pak. Dan tadi malam itu saya melihat secara langsung. Berarti Al-Quran salah. Ya saya nggak mengatakan begitu. Itu jawaban politis. Saya nggak mengatakan begitu, tapi kenyataannya saya melihat teman saya itu yang sudah mati itu meripeni aku, Mas. Gara-gara kan ceweknya tak cedai. Itu pinah min dalik. Iya. Lisannya dia tidak mendustakan Al-Quran, tapi akidahnya dia tidak membenarkan Al-Quran. Bahkan mendustakan Al-Quran. Semua syarat-syarat tadi itu harus kita benarkan. Kenapa? Karena ada dalilnya kabeh itu. Ada Al-Quran, ada hadis, ada Al-Quran, ada hadis. Ya kan? Apakah saya mendatangkan sesuatu yang tidak ada dalilnya? Dari syarat-syarat yang tadi saya sebutkan. Itu ayat, teman-teman. Itu hadis. Harus kita benarkan, imani dan yakini. Jangan didustakan. Kalau kita ingin selamat, maka tauhid itu porosnya ada di hati. Ya, kalau kita mentauhidkan Allah lalu membawa dosa sepenuh dunia, kata Allah, la ataituhu bikurabil ardi khata'a maghfiratan. Aku akan mendatangi manusia dengan membawa pengampunan sepenuh bumi. Syaratnya apa? La yusyriku bi syai'an. Dia datang kepadaku ya dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun. Walikaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasar kepada sabda Nabi, ma min ahadin, tidak ada satupun manusia yashhadu alla ilaha illallah sidqan min qalbihi, jujur dari dalam hatinya. Hatinya itu tidak mendustakan, ya, tidak mengingkari, meyakini sepenuh hati, illa kecuali harramahullahu 'alan nar. Allah akan haramkan dari dia sengatan api neraka. Dia tidak akan pernah terjilat oleh sengatan api neraka. Kalau dia yakin seyakin-yakinnya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan kepada para dai, ya, seruan tauhid ini sudah disampaikan sering dengan intonasi yang meyakinkan seperti ini. Ya, itu masih saja ada manusia yang ragu. Apalagi jika intensitas dakwah tauhid itu tidak antum tambah apanya? Jumlahnya. Tidak antum tambah penekanannya. Umat Islam akan semakin lemah tauhidnya, semakin ragu. Dan mereka hanya melakukan ritual-ritual ibadah yang kosong dari tauhid. Kata Imam Muhammad bin Sulaiman Ad-Dir'i, kemarin saya membaca syarah kitab Tauhid tulisan Imam Taqiyuddin Al-Hilali yang ditahqiq oleh Syekh Masyhur Hasan Al-Salman, di negeri Maroko, Biladil Maghrib, itu masih daerah kekuasaan khilafah Turki Utsmani ya.
Sedangkan kekhilafahan Turki Utsmani itu sangat benci kepada dakwah tauhid. Khilafah Turki Utsmani itu malah melaraskan pengkultusan terhadap kuburan-kuburan. Sehingga kitab tauhid tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sulit berkembang di Biladil Maghrib, di Maroko. Bahkan setiap Jumat itu ada anjuran untuk khatib itu senantiasa menjelaskan dan melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bayangkan Pak, supaya orang itu fobia dengan dakwah yang diusung oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Gerakan purifikasi, pemurnian Islam, ya, sesuai dengan dalil dan sumbernya, itu dihalang-halangi Pak. Nah, Syekh Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali ini mencetak kitab Tauhid dan nama penulisnya diganti Pak. Diganti dengan Syekh Muhammad bin Sulaiman Ad-Dir'i. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu nama kakeknya Sulaiman. Jadi dinisbatkan kepada kakeknya Muhammad bin Sulaiman. Loh kok Ad-Dir'i? Ya, sebelum kerajaan Saudi berdiri beliau itu dari kabilah Dir'iyah. Teman-teman. Lalu kitab itu dicetak dalam jumlah banyak, kitab tauhid tulisan Syekh Muhammad bin Sulaiman Ad-Dir'i tersebar secara masif dan banyak para ulama memuji, termasuk adalah salah seorang imam besar di negeri Maroko itu yang memiliki kemampuan mentelaah kitab dalam jumlah banyak. Itu nggak sadar kalau kitab itu tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Melalui cara ini dakwah tauhid tersebar secara masif di negeri Maroko atas kepiawaian dan kepintaran Syekh Taqiyuddin Al-Hilali rahimahullahu ta'ala. Begitu. Menunjukkan dalam berdakwah ini kita juga perlu bersikap hikmah. Gitu. Nah, antum ngundang, saya ngisi apa Pak? Ustaz Abdul Wahab. Ojo kayak kelompok wawo Wahabi Jawa. Ganti aja dengan nama yang lain gitu misalnya. Abu Ali gitu. Anak gue jenenge Ali. Abu Ali konangan Abu Sahal. Jarwo. Atau Abdul Hadi gitu. Enggak apa-apa. Itu bagian dari apa? Yang penting jangan berbohong, jangan berdusta. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari nomor 128. Syarat yang keberapa sekarang? Yang ke-6. Kok rakru halamannya dibuka? Sudah dibuka? Al-ikhlasu al-munafilis syirki. Ikhlas yang menolak, meniadakan adanya kesyirikan. Itu tadi. Ada orang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak ikhlas, tidak murni ibadahnya kepada Allah, masih menyembelih untuk selain Allah, masih minta doa kepada selain Allah, minta rezeki, minta kesembuhan, menggantungkan hatinya kepada selain Allah. Itu tidak ikhlas. Di qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama. Itulah perilaku orang-orang yang hanif, orang yang murni keimanan dan ketauhidannya. Wa qaulihi ta'ala ala lillahid dinul khalis. Ketahuilah milik Allah lah agama yang murni itu. Kalau ada orang berzikir supaya dagangannya laris, ya, itu dia tidak ikhlas. Orang sholat karena mengharapkan pujian mertua, pujian tetangga, pujian guru atau calon mertua, itu tidak ikhlas. Jadi kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, kita benar-benar harus mengikhlaskan seluruh peribadahan kita hanya untuk Allah dan hanya memakai syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ana aghni syuraka'i 'anil syirki. Saya adalah yang paling tidak butuh kepada sekutu-sekutu.
Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi, barang siapa melakukan satu amalan dia menyekutukan aku di dalam amalan tadi, menyekutukan aku dengan selain aku, taraktuhu wa syirkahu, aku akan tinggalkan dia, orang yang beramal tadi, dengan sekutunya. Rawahu Muslimun, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku yaitu yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari lubuk hati yang paling dalam. Sehingga orang mendapatkan syafaat itu ya, adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah dan murni ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Percuma orang membuat acara-acara berlebaran syafaat, nyadong syafaat, mau copat syafaat, gending syafaat, apalagi genduri syafaat, ada loh itu. Syafaat juga gendure. Ya. Ini adalah musammayat, penamaan-penamaan yang kita tidak boleh tertipu dengannya, tetapi yang dinilai itu adalah hakikat. Ya. Kalau memang kita jujur mengharapkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka harus ikhlas di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Asyartus sabi', yang ketujuh, al-mahabbatul munafiyatu lil bughdi, cinta kepada tauhid la ilaha illallah, cinta kepada dakwah tauhid. Lah kok eneng umat Islam itu ya, ketika mendengar dakwah tauhid malah kupingnya abang, dodone ampek, ya, terus mangkel. Yang aneh, saat seruan tauhid dikumandangkan, dia mangkel. Apa kok syirik, apa kok ora itu. Harusnya kalau dia cinta kepada Allah, cinta kepada tauhid, dia senang kalau ada orang mengingatkan dirinya dari kesyirikan. Dan saya sering mengulang, para dai yang senantiasa memperingatkan umatnya dari kesyirikan, itulah dai yang benar-benar cinta kepada umatnya, cinta kepada masyarakatnya, bukan hanya mengharapkan duit dari umatnya, bukan mengharapkan pujian dari umatnya, dan dia tidak takut kalau pengajiannya habis, sepi, nggak ada orang. Karena yang dia cari memang bukan kumpulan manusia dan banyak-banyakan jumlah, enggak. Yang dia cari bagaimana supaya manusia itu benar-benar mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan. Meskipun peminatnya sithik, tapi bertauhid, berkualitas, itu jauh lebih dia cintai daripada akeh geladrah tapi seperti buih. Ya. Dan menunjukkan kalau dia tidak pernah mengangkat tema tauhid, dia itu tidak sedang menyeru manusia kepada jalan Allah, tapi dia sedang mengajak manusia untuk mengagumi dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itu merupakan jerat-jerat syaitan yang bisa menimpa siapapun. Ya, para dai, para panitia pengajian tertipu dengan jumlah yang banyak, lalu takut kalau temanya tauhid, takut nanti nggak ada yang datang. Dengan begitu itu dakwahnya Nabi Muhammad itu kalau pengen banyak-banyak sebelum diangkat jadi Nabi, sudah banyak yang ngefans kepada beliau. Seluruh orang Jazirah Arab menggelari beliau dengan apa? Al-Amin, yang paling jujur, paling bisa dipercaya. Sampai ngefansnya orang-orang Arab saat terjadi bentrokan dahsyat antar kepala suku karena mereka saling berebut untuk mengangkat Hajar Aswad ke tempatnya semula. Hampir terjadi perang darah itu, pertumpahan darah. Apa yang terjadi? Mereka sepakat berhukum meminta keputusan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang waktu itu belum diangkat jadi Nabi. Artinya orang-orang itu ngefans kepada Nabi. Tapi saat Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyuarakan tauhid, Nabi dituduh gila, dituduh tukang sihir, pembohong, diganggu, diludahi, diceproti letong, bahkan mau diancam dibunuh. Tapi Nabi tidak takut kehilangan pengikut, tidak takut kehilangan umat, tetap dia. La wada'u syamsa ala yamini, kalau mereka meletakkan matahari di tangan kananku,
dan meletakkan rembulan di tangan kiriku supaya aku meninggalkan dakwah tauhid ini, tidak akan pernah aku tinggalkan sedikit pun sampai aku mati di atas jalan tauhid ini. Itulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya teman-teman, kalau kita menyuarakan tauhid ini, misalnya gangguan datang, dicela, difitnah, diusir, itu hanya mukaddimah saja. Ya, hanya apa? Mukaddimah, efek kecil. Yang dibalik efek kecil itu akan muncul pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau sudah nolong itu wah luar biasa. Orang kurang dalan. Orang kurang jalaran, Pak. Itu. Meskipun pengikutnya sedikit, bayangkan Nabi Muhammad itu membangun komunitasnya di Medina, Pak. Medina di tengah padang pasir. Pengikutnya siapa? Para penggembala domba, orang-orang kismin. Tetapi dengan kekuatan tauhid tadi itu, Allah memberikan pertolongan bisa meruntuhkan negara superpower di era umat Islam, yaitu Romawi dan Persia. Bayangkan, imperium besar, dua imperium terbesar di dunia waktu itu tunduk di bawah kaki para sahabat. Para kelebu nalar ya, nggak masuk di akal sama sekali. Tapi kalau Allah sudah menurunkan pertolongannya, Nabi dulu terusir dari Mekah, ya, tidak berserang lama, beliau datang ke Mekah dengan membawa apa? Bala tentara. Orang Mekah gemeter semua. Yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan selamat. Yang terjadi pada peristiwa Fathu Makkah. Dan cerita dalam skala yang lebih kecil itu banyak terjadi di negeri kita, teman-teman. Pondok dulu ditolak, pondok teroris kau ngedidul nyumet longe ra entuk teroris. Nyumet mercon lho kita melarang. Enggak, kita malah dituduh apa? Teroris kau ngendi. Tapi yang namanya orang enggak suka berbagai macam tuduhan. Oh, mereka akan menghilangkan budaya. Mereka akan membawa kampanye Arabisasi. Semuanya harus serba Arab. Tolak aja pondoknya. Akhirnya pondok meringis, ditolak, diusir. Cari lokasi lain. Begitu pondok berkembang, dulu yang ngusir nangis, Pak, mewek. Yo keh tunggali ngono kuwi. Sok keras, sok gahar, begitu ditangkap polisi mewek. Kami dengan ini menyatakan permintaan maaf. Ya, ndak ini ngopo ngeden-ngeden. Mangap-mangap. Itu kan? Jadi orang yang mengibarkan panji tauhid, seandainya dia menghadapi ujian, celaan, makian, direndahkan, itu hanya mukaddimah. Di belakang mukaddimah itu ada pertolongan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita yakini. Jadi orang usah takut. Kalaupun dimarahi orang, dirungokke, dinikmati, jadikan dia sebagai sebuah ibadah kita kepada Allah. Dengan cara inilah Allah akan mengangkat derajat saya. Sabar. Begitu konsep yang diusung oleh para nabi dan rasul. Dimam. Wa liqaulihi ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalian tidak mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Mereka berkasih mesra kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walau kanu aba'ahum, meskipun mereka ayah-ayah mereka, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara mereka, au asyiratahum, atau keluarga mereka. Al-Mujadalah ayat 22. Maknanya orang yang mentauhidkan la ilaha illallah, dia mencintai Allah dan mencintai semua orang yang mencintai Allah. Dia mencintai dakwah tauhid dan mencintai orang-orang yang membela dan mendukung dakwah tauhid, dan dia membenci orang-orang yang ingin meruntuhkan, melengsarkan tauhid itu, dan dia membenci setiap perilaku syirik dan setiap orang-orang yang mengusung kesyirikan. Jadi harus ada cinta dan bangga dengan tauhid itu, bangga dengan keislaman kita. Aja malah ngah-ngoh lanang Islam ya keluar dari rumah malu menampakkan keislaman, isin nganggo kopiah, nganggo baju koko, nganggo jubah isin, nganggo sarung isin. Bukan begitu. Ya, banggalah dengan apa? Identitas kita sebagai seorang muslim.
Banggalah dengan identitas kita sebagai seorang yang ahli tauhid dan mencintai Allah, mencintai setiap dakwah yang mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh hadis Aisyah dan berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin. Nabi mengutus seorang lelaki pada sariyah. Mana sariyah? Sariyah itu detasmen militer yang tidak dipimpin langsung oleh Nabi. Kalau dipimpin langsung oleh Nabi disebut apa? Ghazwah. Jadi ada sariyah, ada ghazwah. Wa kana apa itu? Yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Dan pemimpin ini ya, pemimpin dari detasmen militer ini kalau mengimami senantiasa membaca apa? Surat Al-Ikhlas. Gitu. Jadi rasah di KI kode dia Al-Ikhlas terus. Kalau kita nunggu kode qul huwa gitu, baru baca Al-Ikhlas. Faqala fadzakaru dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para pasukan yang dipimpin itu merasa enggak sreg itu. Iki kok panglima sitok yang gimana kok Al-Ikhlas terus gitu. Lalu mereka mengadu kepada Kanjeng Nabi. Nabi itu loh pemimpin yang sampean pilih gering imame kulhu terus. Terus apa kata Nabi? Faqala, Nabi mengatakan, saluhu, tanya dulu, li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Atas alasan apa dia melakukan itu? Loh, Nabi itu begitu. Nek diperaduli iki husnudzon sik, ditakoni tujuane apa. Nek sing dadi nabi awake dhewe, oh pancen ra cetha. Dadi muridé mau nabi kok macane kulhu terus ngisi-sini. Itu kalau nabinya kita, ya kan? Tapi karena nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki akhlak mulia, dia mengatakan saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Tanya dia atas berdasarkan alasan apa dia melakukan itu. Fasa'aluhu faqal. Lalu para sahabat yang lain bertanya, kenapa kok kamu kok kulhu terus toh? Faqal li annaha sifatur rahman. Karena surat kulhu itu adalah surat yang menjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang membawa dan menjelaskan tauhidullah wa ana uhibbu an aqra'a biha. Dan aku cinta untuk senantiasa membaca karena aku cinta kepada Allah. Aku cinta kepada sifat-sifat Allah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Akhbiruhu annallaha yuhibbuhu." Kasih tahu kepada pimpinan kalian itu bahwasanya Allah mencintai dia. Nabi malah memuji sang apa? Sang panglima tadi. Rawahul Bukhari wa hadits la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Dan juga berdasarkan hadis, salah seorang dari kalian tidak akan beriman sampai aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang paling dia cintai lebih dibandingkan kecintaan dia kepada anaknya, lebih dibandingkan kecintaan dia kepada kedua orang tuanya, dan lebih dibandingkan kecintaan dia kepada seluruh manusia. Jadi kalau antum ditanya siapa manusia yang paling kita cintai, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Bukan anak-anak kita, bukan istri-istri kita, bukan orang tua kita, bukan tetangga dan sahabat karib kita, tapi manusia yang hendaknya paling kita cintai di seluruh alam raya ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan orang tua saya jasanya besar sekali. Iya betul. Islam pun memerintahkan anak untuk berbakti kepada kedua orang tua. Tapi jasa Nabi Muhammad jauh lebih besar. Tanpa ada Nabi kita nggak akan kenal Allah. Tanpa ada Nabi kita tidak tahu bagaimana sholat, bagaimana mentauhidkan Allah. Tanpa ada Nabi, melalui perantara syariat Nabi, mesti kita akan hancur, celaka, dan menjadi penghuni neraka kekal abadi selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik.
Yang terakhir yang ke-8 dan ini tambahan ya, yang ditambahkan oleh sebagian ulama kita, al-kufru bima yu'badu min dunillah, mengkufuri terhadap semua hal yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Mengkufuri, mengingkari, tidak mempercayainya, menjauhinya dan memperingatkan keluarga kita darinya. Seluruh sesembahan selain Allah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Faman yakfur bit-taghut", barang siapa kufur terhadap taghut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh dia telah berpegang teguh terhadap tali yang kuat, lan fisama laha, yang tidak akan pernah pudar. Surat Al-Baqarah ayat 256. Jadi syaratnya adalah mengkufuri tauhid. Tauhid itu kullu ma ubida min dunillahi wa huwa radin. Semua yang diibadahi selain Allah dalam keadaan dia ridho. Kalau diibadahi selain Allah tapi dia tidak ridho, tidak disebut tauhid. Seperti Nabi Isa. Nabi Isa itu diibadahi selain Allah, tapi Nabi Isa ridho enggak? Tidak ridho, maka Nabi Isa tidak disebut tauhid. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah", barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, wa kafara, dan dia mengkufuri bima yu'badu min dunillah, apa-apa yang diibadahi selain Allah, haruma damuhu wa maluhu, maka menjadi haramlah darahnya dia dan hartanya dia. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Maknanya dia benar-benar menjadi muslim yang sejati, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Kufur, mengingkari tauhid, yaitu sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jimat, benda-benda mati, batu, pohon, kuburan, demit, jin, ya, terus kemudian tasoyur, macam-macam, itu semuanya dia buang. Dengan begitu dia terbebas dari perbudakan kepada makhluk dan memurnikan ibadah kepada Allah Ta'ala. Tenang hidupnya, pemberani mental dan jiwanya. Selamat jiwa dan raganya dari sengatan api neraka, dan mulia jiwa dan raganya kelak di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan tidak? Ada, silahkan. Sisa waktu yang ada saya pakai untuk membaca ini pertanyaan kemarin ya. Oh iya, bawa sini Mas. Sudah lama kita tidak membacakan pertanyaan. Ketika sholat Jumat bacaan imamnya salah fatal, apakah kita juga mufarokoh? Jika iya, bagaimana caranya? Apakah ikut sholat 2 rakaat atau mengulangi sholat? Salah fatal itu jika berkaitan dengan sholat apa? Jika berkaitan dengan suratul Fatihah, iya, maka tidak sah sholatnya. Tapi yang menghukumi itu bukan orang awam ya. Menurutku kayak fatal kayak. Nah, gue pernah belajar tajwid urung ini, maka tidak dianggap antum. Dari orang antum tidak belajar tajwid untuk menghukumi salahnya fatal. Antum rekam dulu, tanyakan ke orang yang lebih mengetahui tentang hukum tajwid. Bagaimana menasihati mertua yang terjerumus pada kesyirikan dan menyimpan jimat karena klenik kejawennya kental? Cara menasihati, ya kok dinasihati ngono to, Mas. Masalah diterima atau enggak itu bukan urusan kita ya. Yang penting antum segera memulai, aja mung tekon cara terus tidak segera menasihati, gunanya apa? Praktek gitu. Nanti realita yang akan mengajari antum. Yang penting harus tetap berbakti, tidak emosi. Nek antum emosi aja mundur sih. Jangan. Yakinkan meskipun disengeni di debat antum tidak akan emosi, tidak akan bekos-bekos. Ngono kuwi disengeni bekos-bekos ngono. Motok namanya. Menasihati apa arep melampiaskan emosi kowe iki. Jadi segera dinasihati aja. Orang minta koncoron, orang gerak-gerak. Arep buka usaha teko, nah ikut pelatihan terus. Ya.
Kancane malah ra ikut pelatihan malah wis mulai dodol pentol. Wis entuk badi lah kono jur kelangan duit nggo melu pelatihan. Ora praktek-praktek. Belajar renang ya ngono, tekon. Nah, ini keciwis ya ora gak nyemplung dugang, kita cemplungke kolam. Seseorang istri apa ini? Bermaksiat dan suami sudah berusaha menasihati. Tetapi istri masih melakukan pelanggaran. Apa yang dilakukan suami tersebut, Ustaz? Yuk dilihat kadar kemaksiatannya seperti apa. Maksiatnya gur merenggut mbok pegat. Ya, maksiat itu kan bertingkat-tingkat. Ini pertanyaan umum ini. Ya. Dan menasihati itu ada tingkatannya juga. Pertama dinasihati. Orang direwes nasihati meneh. Orang direwes mungkin waktu menasihatinya enggak pas. Kono pas kesel nesu nyusoni anak rumah berantakan mbok nasihati. Ya. Mbok ajak piknik. Ya, diajak makan, sampluk duit. Ya, 10 juta wae. Bar kuwi dinasehati. Engko ora langsungane oke baik ngono. Anak kowe menasehati ya semrang menehi duit. Bojo lagi kesel mbok tuturi ngeciwis saya tapuk serandal. Tapi kalau sudah dinasihati secara baik-baik tetap ra direwet, diamkan. Ya, jangan diajak ngomong. Jangan ngomong wis topon bisuwa. Madang Pak. Selama beberapa itu jauh lebih dahsyat daripada antum marah-marah. Beneran itu. Ojo mbok jak ngomong. Anggih ta ning kula sing ra betah e. Kowe iki tekon iku kan rewel wae. Terus dipukul. Dipukul tapi pukulan yang tidak menimbulkan bekas. Pisah ranjang. Itu pisah ranjang. Wis bengi ra gek turu, Pak. Ngono kok. Pisah ranjang. Aku arep turu ning latar, turu ning masjid aku arep. Lah ngopo gugah-gugah wong sahur sawal. Itu pisah ranjang, Pak. Pisah ranjang ya ora mempan, adukan kepada orang tua kita dan orang tuanya dia. Biar antar besan itu berembuk. Kalau semua cara sudah ditempuh tadi itu tidak bisa ya sudah. Ya, golek ijol. Tapi tahapannya tidak semudah itu. Oh iya, baru kasih itu aku harus golek ijol. Bukan begitu. Tahapannya ini panjang loh dulu itu tadi dulu. Orang mengwatoh. Kaya tuku apa wae. Apakah boleh apa ini melawan dengan fisik saat bertemu setan? Oh, sangat boleh, Pak. Bahkan itu yang dicontohkan oleh para ulama salaf kita, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Lawan dengan fisik, Pak. Bahkan antum harus membangun mentalitas kuat. Jangan jimet-wak kepruk tenan. Ngono. Jangan malah tolah-tolah hingga-hingi. Wis tak rembug kuwi mbiyen. Iki tok cahanya. Mendoakan orang tua yang sudah meninggal, tapi meninggal karena bunuh diri, boleh nggak? Boleh. Karena orang yang meninggal karena bunuh diri itu statusnya masih muslim. Yang dilarang itu mendoakan orang tua yang kafir, itu tidak boleh. Dan bunuh diri itu dosa besar yang tidak menyebabkan orang murtad dari agama Islam. Gitu. Nanti insya Allah kalau saya tidak lupa saya cantumkan fatwanya. Saya share nanti di grup Kaji Teko. Yang bertanya ini gabung ke grup dulu. Ya, jadi ora tekon meneh. Nek aku ora lali loh ya, nek lali ya wis. Menemukan uang itu hukumnya sah tidak kalau kita memanfaatkan. Gumantung gede cilike nek mung 1000 ora apa-apa mbok manfaat. 2000. Tapi kalau jumlahnya besar itu disimpan dan diumumkan, tidak diumumkan nominalnya tapi diumumkan apa? Ciri-cirinya. Ya, saya menumpahkan dompet di ini. Siapa yang merasa kehilangan hubungi saya, sebutkan ciri-cirinya. Itu dompet saya, Pak. Warnanya ini, mereknya ini, isinya KTP, SIM, duit, piro 2000. Oh iya bener, berarti sampean pemilik, kasihkan. Kalau setelah 1 tahun kok diumumkan nggak ada ya wis. Saya punya 2
pilihan setiap hari. Saya punya 2 pilihan setiap hari. Bingung terus loh. Rumah saya dekat dengan musola. Mudah bagi saya sholat berjamaah di musola dengan berjalan kaki. Tapi imam di musola itu bacaannya tidak bagus. Bacanya tidak bagus itu ya. Kemarin ada jamaah saya tuh bilang ke saya, Ustaz, kenapa Pak? Kok Mekah sini kok tidak mengambil imam dari Indonesia ya? Karena menurut saya imam-imam dari negara kita itu bagus-bagus loh. Nah, saya lihat, saya simak imam-imam di Masjidil Haram ini kok bacaannya biasa-biasa saja. Wah, aku batin. Nah ini wong ora iso maca Quran biji ini. Dan dia menilai bagus dan tidaknya itu mungkin dari apa? Dari irama dan nada. Ya kalau dari irama dan nada memang Aimatul Haramain itu bukan penyanyi, Dul. Mereka ulama qiraat. Ya, kalau imam-imam di negeri itu kan bagus ya, suaranya bisa meliu-liu indah. Kalau imamnya bagus itu sholat itu betah tuh, tidak ngantuk. Ya cerita itu gara-gara malam 29 ya Syekh Sudes ngimami tarawih. Bacanya kulhu falak nas, Pak. Pendek-pendek. Begitu doa witir 45 menit, Pak. Dongane ngene iki doa witir ngene iki. Dia tuh saya tuh tersentuh saat sebenarnya saya sedih pas awal-awal itu. Begitu udah 15 menit kakiku kemeng kabeh. Jadi ada jamaah itu nangis bukan karena terharu, tapi karena kemeng kempole gitu. Karena saya itu begini doa witir, doa khatmil Quran afwan itu 45 menit. Jadi bacaan tidak bagus itu patokane apa? Kalau antum tidak pernah belajar tajwid mengatakan bacaannya tidak bagus itu perlu dikoreksi ulang. Saya sholat di masjid yang imamnya bacaannya bagus, hafidz Quran, tetapi harus pakai motor karena jaraknya lebih jauh dan melewati musola tersebut. Selama ini saya cenderung memilih yang kedua, Ustaz, motoran. Bagaimana seharusnya? Kalau bisa kalau memang bacaannya tidak bagus selama Al-Fatihahnya masih sah, antum memperbanyak intensitas sholatnya di musola itu. Sesekali ke masjid yang bagus tidak apa-apa. Jangan sampai nanti menimbulkan fitnah di kalangan tetangga antum. Wah, ini alirannya beda, ora gelem salat kene, salatnya ado-ado kan begitu. Yang lebih utama ya kita salat di kampung kita sendiri. Selama memang bacaan Fatihahnya masih sah dan tidak merubah makna. Ada al-lahnul khafi, ada al-lahnul jali. Lahnul jali itu diantara indikasinya bacaan Al-Fatihah itu sudah sampai taraf merubah makna, merubah arti dari suratul Fatihah. Kalau ayat-ayat yang lain nggak ada nggak masalah, maksudnya nggak masalah itu sholatnya tetap sah. Tapi kalau sudah di Fatihah itu tidak sah. Kalau sampai merubah makna. Dan saya tidak tahu imam yang antum katakan imam musola tidak bagus itu Fatihahnya masih sah apa enggak. Minimal antum belajar bahasa Arab dan tajwid sekaligus baru bisa menghukumi itu berubah makna. Lah antum ora ngerti maknane kok. Maknane Fatihah ora ngerti, maksudnya secara bahasa Arabnya lho. Nek artine kabeh semua kita tahu. Tapi kapan lafaz itu bisa merubah makna? Itu kalau tidak belajar bahasa Arab kan nggak bisa. Ya. Jadi jangan teman-teman merasa pede belum belajar bahasa Arab, belum belajar tajwid lalu menghukumi imamnya bacaannya tidak bagus. Seperti jamaah saya tadi, orang Indo bengkel motor, ya, dia mengkritisi seluruh Imamul Haramain katanya tidak bagus. Bayangkan Pak, imam sak ngalam donya dikatakan tidak bagus. Yang bagus justru imam dari negeri kita ini, ya. Seperti antum pernah dengar bacaan Syekh Ali Al-Huzaifi? Itu penghulunya para Aimatul Haramain, Pak. Saya sudah saja sungkem kan, salim bolak-balik sama dia, master tajwid gitu. Tapi nek antum berwakil, kok tidak bagus ya? Jadi bagus dan tidaknya itu patokane iki nek kowe iki do re mi fa sol la si do. Bukan dari konsekuensi ilmu tajwid. Wallahu taala antum rekam bacaan Fatihahnya, antum bijekkan, tahu bijek kan? Dikonsultasikan ke Mas Imam. Mas Imam masih di sini enggak? Imam hadir.
Oh masih mudik? Oh ya. Besok kalau sudah kesini antum, ini Mas Imam saya Mas. Menurut antum gimana? Kalau Mas Imam kan memang seorang pelajar ilmu tajwid, jadi lebih ngerti dibandingkan saya dan antum. Insyaallah. Begitu ya. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.